Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita sekeluarga dijauhkan oleh Allah dari segala macam penyakit dan juga virus-virus. Nah, pagi hari ini pasti masih semangat dong belajar di rumah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang pembelajaran berapa? Ada yang masih ingat? Ya, hari ini kita belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Kita belajar tentang apa ya hari ini? Simak baik-baik ya. Kita buka semuanya, LKS-nya, halaman 45, tentang pembelajaran 5. Nah, sebelum itu kakak mau bertanya, apakah adik-adik semua pernah menulis cerita? Sudah pernah menulis cerita semuanya? Cerita? Kalian menulis cerita tentang apa? Menulis cerita tentang pengalaman liburan? Atau menulis cerita tentang kesukaan hobi masing-masing? Kemudian, apakah kalian pernah menulis cerita tentang cerita bergambar? Sudah pernah belum? Nah, hari ini kita akan belajar cerita bergambar. Bagaimana sih itu, Kak? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, di sini ada gambar. Amati gambar berikut ya. Di situ ada 4 gambar. Nah, kita mau menulis cerita dari gambar tersebut. Sebelum kita menulis cerita, kita harus mengurutkan gambar terlebih dahulu. Kita kasih nomor ya. Yang pertama, gambar yang atas di sebelah kiri. Kemudian, yang kedua, gambarnya yang di sebelah kanan. Itu nomor yang kedua, urutan gambar yang kedua. Kemudian, yang ketiga, ada di bawah sebelah kiri. Itu urutan gambar yang nomor 3. Kemudian, urutan gambar yang keempat ada di sebelah kanan bawah. Nah, setelah kita urutkan seperti ini, langkah berikutnya yakni kita mulai menulis ceritanya. Gambar yang pertama. Kira-kira kita bisa menulis apa dari gambar tersebut? Nah, pada hari Minggu, Siti, Lina, dan Lani bermain lompat tali di taman bermain. Sebelum menulis kalimat tersebut, kita harus melihat gambar baik-baik. Kemudian yang berikutnya. Gambar yang kedua. Ketika bermain, Lani terjatuh karena tersandung. Gambar berikutnya, kita bisa menulis cerita seperti ini. Siti dan Lina menghentikan permainannya dan membantu Lani yang terjatuh. Nah, dari gambar tersebut, setelah jatuh, kedua temannya itu ikut membantu. Akhirnya permainannya terhenti. Siti dan Lina memberikan obat di kaki Lani yang berdarah, yang terjatuh tadi. Kakinya berdarah, akhirnya Siti dan Lina membantu Lani memberikan obat supaya cepat sembuh. Nah, itu tadi cerita dari gambar yang sudah kita urutkan. Cerita yang sudah kita susun tersebut kita bisa tulis seperti ini. Kita bisa gabungkan.
dari cerita yang pertama sampai cerita yang terakhir. Ya ini, pada hari Minggu, Siti, Lina, dan Lani bermain lompat tali di taman bermain. Ketika bermain, Lani terjatuh karena tersandung. Akhirnya, Siti dan Lina menghentikan permainannya dan membantu Lani yang terjatuh. Kemudian, Siti dan Lina memberikan obat di kaki Lani yang berdarah. Nah, untuk bisa menulis cerita seperti ini, kalian perhatikan langkah-langkahnya ya, biar mudah untuk menulis ceritanya. Langkah-langkah menulis cerita bergambar, yaitu yang pertama tadi kita sudah menurutkan gambar terlebih dahulu ya, biar kita tahu bagaimana kejadiannya dan kita bisa menuliskan jalan ceritanya. Setelah mengurutkan gambar, yang kedua kita tentukan waktunya. Mau pagi, siang, sore, malam, ataupun itu bisa waktu mengenai hari. Seperti hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu tentukan nama tokoh atau nama orang yang akan digunakan. Semisal dari cerita itu kalian bisa menggunakan nama adik kalian sendiri atau nama teman kalian yang lainnya. Langkah selanjutnya, tentukan tempat yang akan digunakan sesuai pada gambar. Jika di gambar terlihat di situ seperti taman bermain, jadi kita menuliskannya tempatnya di taman bermain. Jika memang di gambar tersebut di rumah, berarti kita menuliskan tempatnya di rumah. Jadi untuk menentukan tempat, kita harus mengamati baik-baik gambarnya ya. Langkah berikutnya yaitu ikuti jalan ceritanya sesuai dengan urutannya. Nah, dari sini kalian mengerti bagaimana langkah-langkah menulis cerita bergambar? Pasti kalian bisa. Paham kan ya? Kalau sudah paham, kakak mau bertanya lagi. Dari gambar yang pertama di sini, apa warna rambut mereka? Nah, warna rambut mereka yakni coklat dan krem. Untuk Siti dan Lina, warna rambutnya mereka warna coklat. Kemudian warna rambut Lani yaitu warna krem. Kemudian, apakah warna rambut mereka sama? Sama atau tidak adik-adik? Iya, rambut mereka tidak sama. Karena tadi Siti dan Lina warna coklat dan Lani warna krem, berarti rambut mereka tidak sama. Maka dari perbedaan warna rambut tidak menghalangi untuk bermain bersama. Walaupun warna rambut yang berbeda, kita harus saling menghargai dan harus tetap rukun bersama. Karena rambut Siti, rambut Lani, dan rambut Lina yang tidak sama, bukan berarti mereka tidak boleh bermain, tidak. Mereka harus tetap bermain bersama, walaupun rambutnya warnanya berbeda. Kalian juga seperti itu. Jika ada teman kalian yang berkulit hitam atau berkulit putih, itu tetap harus diajak bermain bersama. Tidak boleh dijauhi ataupun tidak boleh diejek. Karena itu adalah suatu perbedaan. Walaupun warnanya berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan harus tetap rukun bersama teman. Nah, ini yang harus kita ingat. Kita harus menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Perbedaan warna rambut, perbedaan warna kesukaan, perbedaan hobi,
dan perbedaan yang lainnya. Karena perbedaan ini adalah anugerah dari Tuhan, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalian mempunyai kesukaan warna kalian warna merah, tetapi teman kalian suka warna hitam. Nah, walaupun berbeda warna kesukaan, kalian harus tetap saling berteman, saling menyayangi, dan harus tetap rukun bersama. Ingat ya, kita harus saling menghargai. Tidak hanya di sekolah saja, di rumah pun. Kalian suka bermain bola, adik kalian suka bermain boneka, walaupun permainannya berbeda, tetapi kalian harus saling menyayangi dan harus bermain bersama. Ingat ya. Nah, ini tadi kita sudah belajar tentang menulis gambar, menulis cerita bergambar, dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar. Sampai di sini, kakak harap kalian sudah paham tentang pembelajaran 5 ini ya. Itu kita kerjakan tugas yang pertama. Kalian kerjakan ayo beraktivitas Bahasa Indonesia KD 4.3 di halaman 47. Kalian menulis cerita sesuai gambar yang ada di situ ya. Yang ada di LKS. Nah, ikuti langkah-langkah seperti yang kakak jelaskan. Kemudian, yang kedua, kerjakan uji pembelajaran 5, halaman 48 sampai 49. Yang dikerjakan hanya silang-silangan aja ya, yang Romawi 2. Cukup sampai di sini pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar adik-adik semua diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Sampai di sini, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.